Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasul abadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini saya dari Yogyakarta, Malioboro. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada satu hal yang pengen saya ceritakan kepada teman-teman semua, yaitu tentang sabar dan syukur. Ada seorang pemuda yang mana pemuda ini dia memutuskan untuk keluar dari dunia kampus. Dia seorang pemuda kampung yang kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran dengan sekian banyak agenda yang sangat padat. Kemudian dia memutuskan untuk keluar, dia sudah bilang ke saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, dan juga pada orang tuanya. Di sore hari dia telepon orang tuanya, dia katakan, I wanna quit. Saya nggak mau lanjut karena saya udah nggak kuat ada di sini. Kemudian tiba-tiba malamnya ada seseorang yang sudah sepuh, rambutnya putih, jenggotnya putih, datang dari kejauhan. Dia nggak tahu siapa dia. Tiba-tiba begitu mendekat, oh baru sadar itu bapaknya dia sendiri. Ternyata bapaknya langsung berangkat dari desa untuk menemui dia, untuk memberikan motivasi kepada anaknya itu. Kemudian dua orang ini bertemu atau ngobrol di sebuah ruangan yang sangat kecil ya, 3x4. Kemudian orang ini bercerita, jadi ayahnya ini menceritakan sesuatu kepada anaknya. Kata beliau, dia punya seorang teman dulu ketika masih di kampus, beliau punya seorang teman, di mana temannya ini atau orang ini tuh, dia ujian kepada Profesor A. Ketika dia ujian pada Profesor A ini, dia ujian lebih dari 3 kali nggak lulus. Padahal rekan-rekan yang lain maksimal ujian 3 kali lulus. Ujian nggak lulus, ujian lagi nggak lulus lagi, yang ketiga pasti lulus. Nah orang ini tadi sebanyak 5 kali dia nggak lulus. Sampai kemudian orang-orang bertanya, ini orang apa nggak belajar begitu. Sampai pada akhirnya karena dia tertinggal, yang lain sudah wisuda, dia terlepas. Dia tidak lagi berada dalam radar begitu. Orang-orang tidak tahu lagi gimana perkembangan nasib orang ini tadi. Sampai suatu saat beberapa tahun kemudian, orang ini ternyata dia terdengar lagi kabarnya dan muncul sebagai birokrat kampus. Satu hal yang tidak disadari dan juga tidak terduga-duga. Dulu tidak lulus, sekarang jadi birokrat kampus. Tapi ternyata cerita tidak berhenti di situ. Setelah dia jadi birokrat kampus seperti dekan atau pembantu dekan, dia diberi kesempatan atau hak untuk menunjuk asisten pribadi dia untuk membantu pekerjaan dia karena kesibukan dia. Dan teman-teman tahu siapa yang dia tunjuk sebagai asisten pribadi dia? Ya, dia tunjuk sebagai asisten pribadi dia adalah profesor yang dulu tidak meluluskan dia sebanyak 5 kali. Nah, kemudian ayah ini mengatakan kepada anaknya, "Nak, hidup ini mempunyai 2 keadaan. Allah selalu menciptakan 2 keadaan yang harus diisi oleh orang-orang atau hamba-hambanya. Keadaan yang pertama adalah keadaan bersyukur, keadaan yang kedua adalah keadaan bersabar. Kalau kamu sedang berada di atas, maka mainkanlah peran sebagai orang yang bersyukur agar Allah tidak menjatuhkan kamu ke tempat yang lebih rendah. Tapi ketika kamu berada di bawah, maka mainkanlah peran sebagai orang-orang yang bersabar agar Allah segera mengangkat derajat kamu ke tempat yang lebih tinggi." Kemudian ayahnya mengatakan, "Papa tidak peduli kamu berada di level yang mana. Papa cuma pengen kamu memainkan peran kamu dengan peran yang terbaik." Nah, rekan-rekan sekalian, persis seperti disampaikan Rasul, bahwa sungguh menakjubkan kehidupan seorang muslim. Ketika dia ditimpa atau diberikan kebaikan, kesenangan, maka dia bersyukur. Itu baik bagi dia. Sedangkan ketika dia diberikan keburukan atau ketidaksenangan bagi dia, maka dia bersabar dan itu baik bagi dia. Sama ketika Allah mengatakan, "Lain syakartum lazidanakum." Barang siapa bersyukur maka ditambah nikmatnya. Itu syukur. Kemudian Allah juga mengatakan, "Wasta'inu bisobri wassalah." Ketika kita ada masalah, maka mintalah pertolongan dengan sabar. Ujung dari dua-duanya itu adalah kesuksesan. Maka sekali lagi, jangan pernah merisaukan kita berada di mana. Risaukan saja, kita sudah memainkan peran kita dengan baik atau belum. Sekali lagi, jangan pernah merisaukan kita berada di mana. Risaukan saja, apakah kita sudah memainkan peran syukur kita dengan terbaik atau peran sabar kita dengan peran yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get my rules. Because I'm happy.